Sampaikan untuk Amang Sian menyampaikan paparannya. Terima kasih. Dan saya pikir saya tidak akan masuk lebih banyak lagi tentang apa khotbah, karena saya sudah membaca apa yang disampaikan oleh Amang Bicar. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang khotbah, kita harus mengingat apa yang dikatakan Martin Luther di sini. Setiap kali firman Tuhan dikhotbahkan, setiap kali pula hati kecil manusia menjadi bahagia. Jadi coba lihat ya, orang mendengar khotbah adalah supaya bahagia. Itu harus diingat oleh setiap pengkhotbah. Benar, kita harus menegur, karena khotbah juga menjadi kontrol sosial. Tetapi tidak boleh berakhir di sana. Dia harus berakhir pada membuat orang menjadi bahagia. Kemudian dia harus menjadi luas karena dia mendapat pencerahan, dan pasti dia merasa ada kepastian di hadapan Allah karena firman itu penuh dengan kasih karunia, pengampunan serta kata-kata yang baik dan bermanfaat. Next. Oh ya. Ada dua bahagian dari khotbah. Yang pertama yang disebut dengan modus inveniendi, yaitu bagaimana mendapatkan bahan-bahan khotbah. Bagaimana membuat khotbah, seperti itulah. Tetapi tidak kalah pentingnya yang kedua adalah modus proferendi, yaitu bagaimana menyampaikan khotbah dengan baik. Satu khotbah yang sangat baik bila tidak dikhotbahkan dengan baik, sama juga menjadi tidak baik. Dan sebaliknya, khotbah yang tidak baik tetapi dikhotbahkan dengan cara yang baik, sama-sama juga tidak begitu baik. Karena itu harus kedua-duanya, modus inveniendi-nya sama modus proferendi-nya harus benar-benar ini. Itu yang akan kita pelajari sekarang. Baru yang banyak pendeta, terutama pendeta HKBP, isi khotbahnya itu bagus-bagus sekali. Saya harus akui bahwa ya, isi khotbah para pendeta HKBP sebenarnya bagus-bagus. Tetapi kelemahannya adalah sering tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Itu agak berbeda dengan teman-teman kita dari aliran harismatik. Mereka sebenarnya dari segi teologianya sedikit agak kurang lah begitu ya, tetapi mereka menyampaikannya dengan cara yang menarik, sehingga kedua-duanya itu harus benar-benar dipersiapkan. Baru yang berikut, bahan itu PowerPoint ini ada di buku kita, tetapi tidak semua lagi ya, tidak semua lagi, hanya beberapa saja saya buat karena Amang Pendeta Binsar sudah menyampaikannya beberapa waktu yang lalu. Apa itu khotbah? Kita lihat dari istilah yang digunakan. Yang pertama dan terutama adalah euangelistai. Euangelistai itu adalah dari kata euangelion, nasomal tapakei mahata evangelium. Itu berita Injil, berita kesukaan. Itu berarti bahwa khotbah pada hakikatnya adalah memberikan berita kesukaan. Seperti yang sudah saya singgung tadi, dia harus membuat orang menjadi bersuka cita. Karena yang disampaikan di dalam khotbah itu adalah sukacita. Sukacita mana? Dasar sukacita kita adalah kebangkitan Yesus. Karena itu semua khotbah seharusnya didasarkan pada sukacita, pada berita Injil, kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Karena di atas pengakuan iman akan kebangkitan itulah gereja dibangun, iman kita dibangun. Dan itu harus memberikan sukacita. Itulah yang harus kita beritakan. Sekali lagi, benar kita harus menegur dosa-dosa itu yang saya katakan di sini. Khotbah yang sadis itu hanya akan
mengancam. Benar kita harus menegur dosa-dosa, tetapi harus diakhiri dengan kesukaan bagi mereka yang mau bertobat. Dan yang ketiga, ya, yang berikut adalah kata marturein, marturia, anggora asomal beta taboto artinya, bersaksi tentang sesuatu kejadian. Karena itu kita adalah penyaksi dari apa yang kita yakini. Itu sangat berbeda dengan pendongeng. Ya, itu sangat berbeda dengan pendongeng. Tetapi pengkhotbah itu adalah menyaksikan apa yang diyakininya. Itu yang dikatakan Paulus di 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Na porsea doau ubaina huhatahon. Aku percaya dan aku berkata-kata. Karena itu Bapak Ibu, khotbahkanlah apa yang kita percayai. Jangan khotbahkan yang dipercayai orang lain. Ya, ada songani sahali, ada seorang sintua kita yang sudah yang berkhotbah lah. Tetapi waktu itu ini saya masih pendeta praktek tahun 80 di HKBP Brastagi. Pada waktu itu kita gencar-gencarnya melakukan perlawanan terhadap kuasa okultisme, karena ruas Huria kita di sana sangat-sangat banyak dikuasai oleh okultisme. Lalu si Amang Sintua ini berkhotbah. Tetapi pada waktu dia akan berkhotbah tentang okultisme, tentang perlawanan terhadap benda-benda keramat. Tetapi sebentar lagi ketika dia mau naik, sebentar mulai ngapa pilihan perculu sada A sada B, dia ingat sebenarnya kita sudah lakukan pelepasan bagi keluarga mereka. Tetapi rupanya dia masih ingat ada lagi satu lagi di kantongnya yang dia terima pada waktu dia masih duli-duli dulu. Padahal sebentar lagi dia harus berbicara tentang itu. Tidak mungkin lagi dia bisa keluar karena persembahan sudah berjalan. Lalu ini saja dia katakan, Tuhan, saya tahu bahwa saya salah dan di badan saya ini masih ada kuasa okultisme itu. Tetapi sekarang saya putus dengan dia. Saya memutuskan hubungan dengan apa yang di kantong saya ini, dan setelah saya selesai kebaktian ini saya akan membuangnya. Lalu dia bisa tenang dan dia semakin bagus menyampaikan, karena dia benar-benar meyakini apa yang dia khotbahkan itu dan melakukan. Dan benar, setelah amin 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 yang dia pertama lakukan, dia pergi ke belakang dan lalu dia ambil kepala bulung-bulung gonian. Alay biasa mana julu dihitan nangi songon hidup. Ya, oke. Yang saya mau katakan adalah yang kita imani itulah yang kita khotbahkan. Karena itu sebenarnya iman seseorang pengkhotbah itu terlihat dari apa yang dia khotbahkan. Lain hal. Ini mungkin nanti bisa cari di Google. Ada pernah saya dengar cerita ada seorang anak kecil yang luar biasa berkhotbah. Dia berkhotbah, waduh, audiensnya banyak sekali. Tetapi pada suatu ketika ada seorang wartawan mau mewawancarai dia di bilut Parhobasan setelah selesai ini. Mereka sedang menghitung persembahan yang menggunung di bilut Parhobasan ini. Lalu si wartawan tanya, bukan Bapak ya, bagaimana Anda menghidupi apa yang Anda khotbahkan itu? Dan apa yang dia katakan? Enggak, saya hanya mengatakannya saja. Saya tidak pernah menghidupinya dan tidak pernah mempercayainya, tetapi saya hanya mengatakannya saja. Berkhotbah amang inang bukan seperti itu. Nahu haporsiaido alahu haharal. Aku percaya dan aku berkata-kata. Itulah yang kita lihat dari seluruh surat-suratnya Paulus. Apa yang dia percayai, itulah yang dia khotbahkan melalui surat-suratnya itu. Next. Ya. Dari seluruh
uraian tentang berkhotbah ini kita lihat, karena itu seorang pengkhotbah harus menyadari dia adalah penyiar dari apa yang diberitakan kepadanya. Kemudian harus menyadari apa yang harus diberitakannya bukanlah kata-katanya sendiri, tetapi firman Tuhan. Itu dari kata utusan. Jadi kita ini adalah pemberita dari apa yang diberitakan kepada kita, lalu kita imani, lalu kita khotbahkan. Dia harus mengetahui siapa yang mengutus dia. Dia bukanlah tokoh utama atau subjek, dia hanyalah utusan saja. Dada diri nami hujamita hok kami, ya. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi adalah Kristus yang telah bangkit itu. Dengan berkhotbah dia membagikan apa yang diimaninya kepada pendengarnya. Ini hanya pengantarnya saja. Next. Kayaknya enggak bisa ya. Ya. Mengapa kita berkhotbah? Khotbah harus menjadi panggilan hidup yang menuntut para pendengar supaya bertobat dan menjadi anggota jemaat Kristus di dunia. Ini harus benar-benar kita pahami, amang inang. Jadi dakkolap pabuahon, kita bukan hanya pemberita begitu saja seperti penyiar radio ya, penyiar televisi, bukan. Mereka kan hanya menyiarkan apa yang mereka ketahui. Tetapi kita harus sampai pada undangan. Ingat itu ya. Khotbah harus sampai pada undangan bagi pendengar untuk melakukan apa yang kita khotbahkan itu. Jadi harus ada tawaran aksi, tawaran aksi dari kita untuk dilakukan oleh pendengar setelah mereka mendengarkan khotbah kita. Nanti di belakang masih akan kita bahas lagi. Next, ya. Ada dua hal tafsir, amang pendeta Binsar sudah melakukannya. Ada tafsir Alkitab dan yang kedua adalah tafsir sosial. Kedua tafsir ini sama pentingnya. Tetapi yang pertama kita lakukan adalah tafsir Alkitab, lalu tafsir sosial. Saya baca di bahannya amang Binsar, ada dikatakan hermeneutik, artinya apa yang terjadi di sekitar kita, kita jawab dengan firman Tuhan. Ada begitu kan? Dari empat macam hermeneutik yang beliau seperti itulah. Jadi kita harus menggalinya dulu dari Alkitab, baru dari sana kita aplikasikan melalui tafsir sosial kepada kehidupan orang-orang yang mendengar kita. Karena itu tidak ada gunanya tafsir Alkitab bila tidak diikuti oleh tafsir sosial. Dan sebaliknya, tafsir sosial adalah salah bila tidak didahului oleh tafsir Alkitab. Ini perbedaan kita dengan aliran-aliran yang lain. Aliran kita menganut eksegese. Harus dari firman kita berangkat untuk menjawab apa yang terjadi di sosial itu, bukan sebaliknya. Bukan eksegese, yaitu dengan melihat apa dulu yang terjadi di sini lalu kita cari-cari ayat Alkitab untuk mendukung. Bukan seperti itu dalam berkhotbah. Ya. Next. Ya. Ada satu hal yang hampir yang bisa saya baca, hampir tidak ada di buku-buku homiletik yang ada di Indonesia, yang berbahasa Indonesia yang saya sudah baca. Ini ada satu cara untuk menafsir, untuk memulai bagaimana berkhotbah, yaitu dengan meditasi. Ini saya dapat dari seorang teman pendeta di Jerman. Justru di Jerman mereka katanya ini yang paling dilakukan ketika mereka mau mempersiapkan khotbah. Sederhananya begini saja. Kalau kita mau berkhotbah, baca dulu Alkitabnya,
Itu Amang Bitsar sudah bilang, baca beberapa kali, baca dalam beberapa beberapa bahasa terjemahan, ya. Kemudian kalau sudah dapat beberapa latar belakang nats itu, apa yang terjadi dan seterusnya. Tetapi jangan dulu terus berpikir kepada menulis khotbah, jangan dulu. Lakukan dulu hal ini, meditasi. Sederhananya begini, dengan meditasi ini kita mencoba mendekatkan diri, bahkan melakonkan apa yang terjadi dalam nats itu. Kita mencoba membayangkan peristiwa yang dikatakan di dalam nats itu. Katakanlah seperti seorang perempuan, perempuan pelacur yang datang ke kaki Yesus membawa minyak, dan di sana banyak orang, bukan? Jadi kita mencoba menempatkan diri kita pada masing-masing peran yang ada di sana. Kita perankan dulu si tuan rumah, siapa namanya? Si Simon, ya. Ya. Bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu karena orang-orang, tamu-tamu penting datang, bukan? Kemudian kita coba membayangkan orang-orang yang datang, teman-temannya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama ada di sana. Maaf kata, tidak ada di sana gembel, ya, begitu ya. Karena rumah itu adalah rumah seorang tokoh yang sangat ya. Lalu tiba-tiba lalu Yesus diundang. Coba bayangkan kira-kira bagaimanalah cara duduk Yesus di sana. Nanti belajar dari bagaimana cara bertamu orang-orang Yahudi. Lalu coba bayangkan bagaimana si perempuan itu datang. Ya, kita coba menempatkan diri kita dengan semua pemeran, sehingga nats yang terjadi 2000 tahun atau 3000 tahun yang lalu itu seperti ada pada kita sekarang. Ya. Jadi tidak sederhana, kalau kita explore lebih tajam itu, ini kumpulan orang-orang. Bayangkan kalau misalnya para gubernur rapat di sini, lalu tiba-tiba datang seorang perempuan yang sudah orang semua kenal sebagai perempuan. Coba tempatkan dirimu pada diri si perempuan itu. Mengapa dia begitu berani datang? Itu bukan perjuangan yang mudah. Ya, itu bukan itu. Jadi itulah arti meditasi ini. Kita tempatkan diri kita pada posisi semua orang-orang dan memerankan semua peran-peran yang ada dalam nats itu. Memang tidak begitu mudah semuanya ayat-ayat Alkitab kita lakukan seperti itu. Misalnya untuk khotbah minggu depan dari Mazmur, yaitu Mazmur Raja. Kita harus bayangkan diri kita seperti Daud. Dia mau masuk perang. Lalu ya, kita bisa rasakan bagaimana orang-orang mau masuk perang. Kalau dia salah strategi, maka dia akan kalah, dan bila dia kalah, apa yang terjadi dengan bangsanya? Bukan hanya dengan bangsanya, tetapi dengan keluarganya. Karena bagi orang-orang zaman dahulu, kalau kita membaca Alkitab itu, seorang raja kalah, maka semua anak-anaknya, semua gundik-gundiknya dibunuh, kan? Dipancung habis. Lalu apa yang dia butuhkan? Lalu ketika itulah umatnya berdoa untuk dia. Karena itulah khotbah minggu depan sebenarnya adalah doa umat untuk pemimpinnya. Seperti itulah. Jadi kita mencoba menempatkan diri kita pada semua peran-peran yang ada dalam ayat itu. Dari situlah maka nats itu menjadi ada dalam diri kita. Bukan lagi yang terjadi 3000 tahun yang lalu, tetapi sudah ada di dalam diri kita.
Itu saya sangat terbantu menggunakan metode ini dalam menyusun khotbah. Ya, kita teruskan next. Ya, baru yang berikut amanat teks. Saya nggak tahu apa Amang bicara sampai ke sana, dan harus. Pesannya begini, jangan dulu menuliskan khotbahmu sebelum tahu apa amanat teks. Apa amanat teks? Coba ya. Amanat teks itu adalah begini, ya, singkatnya saja. Mengapa dan untuk apa nats ini dikatakan pada zamannya? Katakanlah sekarang, kita pakai sekarang. Mengapa sekarang ada istilah distancing, apa namanya, ya, jaga jarak? Oke? Apa ibu-ibu, amang inang pernah dengar jaga jarak itu diharuskan dan menjadi sebuah apa namanya, hukum? Tidak, bukan? Dia ada pada satu zaman tertentu, yaitu pada musim pandemi COVID. Lalu nanti 50 tahun yang akan datang, pahopu kita akan membaca ada kewajiban untuk memakai masker, ada kewajiban untuk social distancing, bukan? Lalu mereka akan cari, mengapa ini terjadi dahulu? Mengapa orang-orang opung-opungku dulu ini diwajibkan harus pakai masker, diwajibkan harus jaga jarak? Lalu mereka akan mencari, oh, pada waktu itu terjadi begini. Lalu untuk apa itu mereka lakukan? Oh, untuk ini. Jadi ada yang melatar belakangi dan ada maksud sesuatu itu dikatakan. Itulah semua firman itu. Itu kita dapat dari hermeneutik. Saya yakin bahwa Amang Pendeta bicara kemarin pasti sudah membawa kalian ke sana. Dari sana kita dapat apa yang disebut amanat teks. Mengapa ayat ini disampaikan dan apa tujuan penulis atau pemberita sehingga ayat ini dikatakan. Itulah bawa ke kita sekarang. Oke, sudah. Ikon jolo dapot doi baru pebui kita masuk tu saunare. Kalau ini salah, maka ini akan salah. Jadi memang ikelu jadu kita capek sekali mencari amanat teksnya ini. Tetapi setelah membiasakan diri, maka agak lebih mudah. Ya, sampai tu sibu hidup dapat kita kan? Masih bisa ya? Saya hanya sampaikan beberapa hal-hal yang penting saja. Setelah dari amanat teks, kalau kita sudah dapat amanat teks, lalu kita ikutkan dia dengan apa yang dikatakan tentang amanat itu di seluruh Alkitab. Kalau tadi malam disebut dengan malaikat, bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat, dan dikatakan bahwa satokin, sebentar Yesus itu seperti lebih rendah dari malaikat karena dia menjadi manusia. Ketika pemazmur mengatakan ayaha matungaha majolmai diroham, apakah itu manusia sehingga engkau membuat dia sedikit lebih rendah dari manusia, sementara Yesus pernah menjadi manusia, sehingga para pengajar waktu itu mengatakan kan dia di bawah malaikat ya, karena mereka hanya berbicara tentang itu. Lalu nanti cari lagi bagaimana, apa tugas malaikat itu di Mazmur banyak dan di kitab-kitab yang lain. Dari situ kita lihat bahwa malaikat itu tugasnya adalah melayani Allah. Sehingga bila penulis Ibrani mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka dia tugasnya adalah melayani Tuhan Yesus.
Seperti itulah kita cari di seluruh Alkitab. Baru kita cari di sejarah gereja. Apakah pernah ada kejadian di sejarah gereja, ada aliran-aliran atau bidat-bidat atau ajaran palsu yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari yang lain? Sejarahnya panjang. Oleh kaum Doketisme, oleh kaum Gnostisisme, dan lain-lain dan lain-lain. Lalu cari itu di zaman kita sekarang. Adong kopejol manang na menganggap bahwa Yesus itu lebih rendah dari yang lain. Ya bereng ma, ta bereng ma, apa dongnya kadong ata paruga mona asing bukan taringot tu sih. Tetapi setelah itulah baru kita mengatakan amanat teks ini, ya. Yesus itu jauh lebih tinggi. Baru kita cari itu di Alkitab lagi. Yohanes 1 ayat 1, dia sudah ada pada mulanya, dan melalui dialah segala sesuatunya diciptakan, dan lain-lain. Dan yang paling utama adalah setelah dia bangkit dan naik ke sorga, maka Yesus mengatakan segala kuasa sudah diserahkan padaku. Ya, begitulah kita mencari amanat teks, lalu kita bisa mengaplikasikannya ke zaman kita sekarang. Baik, mau tahu enggak? Kalau udah selesai ya. Next. Ya, karena itulah khotbah adalah perpaduan dari semua ilmu yang kita miliki. Next. Ya, ini sudah. Terus. Ya, yang kuningnya. Ya, inilah prinsip eksegesis. Jangan bertanya apa arti nats ini bagi kami sekarang sebelum Anda menemukan apa arti nats atau amanat teks tersebut bagi mereka pada masa itu. Itu kata kuncinya. Saya nggak tahu, mungkin daftar surat radisi dope. Daftar surat dope radisi noni. Ya, oke, next. Ya, baru hal yang perlu lagi adalah tetapkan tujuan khotbah. Tujuan khotbah adalah setelah mendengar khotbah ini, apa yang kita harapkan dilakukan oleh pendengar. Itu tadi yang saya katakan, harus ada undangan untuk melakukan, bukan hanya memberitakan saja, tetapi mengundang untuk melakukan. Apa yang kita harapkan dilakukan oleh pendengar setelah mereka mendengar khotbah kita. Itu bisa dituliskan. Itu bisa tetap ketika kita mempersiapkan khotbah kita tetap ada tetapi harus. Orang yang berkhotbah tanpa tujuan, dia bagaikan seorang pembawa surat yang tidak punya alamat, ya, dan alamat palsu. Semua Indonesia ayu ting ting, ya, ayu ting ting mado alamat palsu, adong kopi alamat, nah bukan, nah palsu do bukan. Tetapi ini dia membawa surat tetapi tidak ada alamat. Hasilnya apa? Dia capek sendiri, bukan? Dia capek sendiri dan suratnya tidak akan pernah nyampe. Songoni mahita marjamita, mulu dengar tujuannya, lalu kita akan capek sendiri, tetapi pendengar itu tidak dapat apa-apa. Sehingga harus dan tetap arahkan setiap kita menuliskan khotbah kita, arahkan ke sana. Itu yang disebut dengan skopus. Next. Oh, jadi songonon adong go marjamita ido ko kalak mula may natay siyang gereja toridok matu amatay kebetulan dang marminggu amatay pak, waduh, rugi kau tidak ke gereja. Kenapa? Waduh, khotbah pendeta enak sekali. Apanya enak? Ya pokoknya enak lah, ya dok josak kababa, pokoknya enak lah, begitu kan. Dok kejo dia mahuratabuna jamita ni pandita. Pokoknya enak ini bana. Lat cebot ibana madok manangaha. Karena dia memang tidak tahu apa yang dikhotbahkan, dia tidak punya apa namanya, kesan tersendiri dengan khotbah itu. Itu sama seperti, jadi berkhotbah itu tidak seperti memasang mercon. Dia ribut, tetapi hanya ribut saja. Tetapi seorang pengkhotbah adalah seperti seorang pemburu. Aduh, boloh hata batak kami na juli itu ikeker inna. Itu kara bidik ya. Dia membidik sasarannya dan melepaskan tembakannya, dan dia melihat
buruannya itu menggelepar. Seperti itulah, artinya berhasil kena pada si pendengarnya. Harus seperti itulah kita berkhotbah. Saya pikir, sebentar saja ya, bentar saya. Jadi khotbah itu pada umumnya terdiri dari 3 hal, dari 3 bagian. Pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup. Pendahuluan dan penutup itu sangat kecil sekali. Mungkin 1/8, tidak sampai ya, 1/8, jadi 1/4 kedua-duanya, atau lebih kecil dari situ lagi. Baru di tengah-tengahnya ada isinya. Tetapi pendahuluan itu nanti kita baca nanti setelah sesi berikutnya kita apakan lagi. Dikatakan begini, kalau saudara tidak dapat menggerakkan kuping pendengar pada pendahuluan, jangan harap pendengar itu mau mendengarkan khotbahmu sampai akhir. Ya. Jadi pendahuluan itu sangat penting. Nampaknya sepele, tetapi sangat-sangat penting. Karena itulah kita harus belajar banyak tentang bagaimana membuat pendahuluan. Jalat tumakodo tak pola mailau pabuahot tuhamu. Sampai hari ini bahagian yang paling sulit bagi saya mempersiapkan khotbah adalah mempersiapkan pendahuluan. Kalau pendahuluannya saya sudah dapat, karena pendahuluan itu sangat erat sekali dengan amanat teks. Ya, setelah saya mendapat amanat teks, lalu dari mana saya harus mulai supaya berikutnya ini enak? Bagaimana saya memulai? Di permulaannya itu yang sangat penting. Itu bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Bisa coba dulu ketik dulu tapi kemudian nggak nyampe ke amanat teks. Dia terlampau awal memberitahukan. Unak songo film Indonesia tong bukan? Holan samini parjulu dupe ngapit terus ini nanti beginilah itu nanti, bukan seperti itu ya. Jadi apa itu pendahuluan itu harus memancing minat orang, seperti film spionase ya, dimulai dari ada dahulu siapa nama, ada penulis Agatha Christie ya. Itu Agatha Christie itu setiap lembarnya itu kita waduh sampai baru sadar, wah udah jam 4 pagi ya, karena dia menarik hati kita untuk terus karena dia membuat pendahuluannya dengan sangat bagus ya. Oke, sampai di situ dulu, nanti kita teruskan lagi. Silakan Amang. Ya, terima kasih Amang Siahaan. Jadi di 45 menit pertama kita sudah mendengar hal-hal yang baik untuk memulai membuat renungan. Dan seperti yang disampaikan di awal, sekarang sudah disiapkan 2 pembicara di antara kita untuk menyampaikan renungan. Masing-masing diberi kesempatan sekitar 7 menit. Dan nanti setelah selesai menyampaikan renungan, kita akan memulai acara tanya jawab sekaligus melihat hal-hal apa yang positif dan mungkin hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari yang telah disampaikan oleh pembawa renungan tersebut. Untuk itu, untuk yang pertama kami undang Amang Sintua Donar Sitohang. Ya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Turunlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi bibir hamba ini. Biarlah Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.
nats yang terambil pada epistel di minggu ini dari kitab Markus pasal 4. Saya mulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 34. Markus 4 ayat 30 sampai dengan 34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nats kita ini adalah perumpamaan. Berbeda sekali dengan bentuk alegori. Ciri khas daripada alegori, peribahasa atau arti kiasan sering dicampur adukkan dengan arti yang sebenarnya. Contohnya misalnya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang seperti ranting-ranting yang kering. Ini bentuk alegori. Benih biji sesawi ialah benih tanaman yang kecil yang dikenal orang-orang Galilea. Pasti benih ini lebih kecil daripada biji apel misalnya. Tetapi benih sesawi ini jika disemai, ditanam dengan baik, bisa tumbuh dengan tinggi besar sehingga burung-burung di udara bisa bernaung atau punya sarang di sana. Benih itu adalah firman Allah. Jika firman Allah bertumbuh dalam kita, tentulah orang-orang dapat berlindung kepada kita. Firman itu, benih itu punya potensi. Sering sekali Tuhan berbicara tentang benih, baik di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita mendapatkan benih itu? Dengan kata lain, bagaimana kita mendapatkan firman Allah? Tetapi bagaimana mungkin mereka dapat berkata pindah gunung ini jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mungkin mereka percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mungkin mereka memberitakannya jika tidak ada yang diutus?
Jadi yang paling mendasar di sini adalah yang diutus. Nabi Yesaya ketika serafim menghampirinya dengan bara api disupit bibirnya, lalu Nabi Yesaya mengatakan, "Aku ini Tuhan, utuslah aku." Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan, sebab kita tinggal di dalam Dia. Kita telah menerima baptisan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kita telah mendengar perintah amanat agung. Pergilah ke seluruh bumi, ajarlah mereka, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan senantiasa aku menyertai sampai akhir zaman. Sungguh indah amanat agung ini. Sudahkah kita bisa memberikan firman Allah itu, membawa benih sesawi, benih biji sesawi yang agar tumbuh dengan baik? Biji sesawi yang Anda miliki, jika dibiarkan begitu saja, tidak ditanam, tidak dipergunakan, pastilah itu akan busuk dan tidak berguna. Hari ini kita sedang dalam pembekalan, mempersiapkan diri untuk pewartaan berita kesukaan. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, utuslah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Ya, untuk selanjutnya Inang Hertina Purba Borusinaga. Horas, Amang Pendeta, Amang Inang, semua yang ada di tempat ini, saya mungkin akan membawa renungan ini sebagai pendamping remaja Amang. Jadi coba saya akan membawakannya. Sebelum saya akan membawakan khotbah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami bertakwa kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ajar hamba-Mu Tuhan pada hari ini, agar dapat memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami yang ada di tempat ini, agar firman yang diberikan pada hari ini dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Firman yang akan dibawakan hari ini itu dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dengan judul Tuhan kekuatan di tengah pergumulan. Saya akan membacakan perikopnya. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita yang akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi sebagai pendahuluan, nats ini menggambarkan tentang keadaan jemaat Tesalonika yang sedang bergumul tentang kedatangan Tuhan atau harinya Tuhan. Mereka bergumul tentang orang-orang yang telah meninggal, bagaimana jiwa mereka sebelum kedatangan Kristus dan pengenalan akan firman-Nya. Apakah mereka juga akan menerima kebangkitan atau tidak? Oleh karena itu, pergumulan tersebut membuat jemaat Tesalonika sangat berharap dan menanti akan harinya Tuhan datang segera ketika mereka dalam posisi masih hidup. Untuk itulah Paulus memberikan penjelasan, penghiburan, peneguhan iman melalui firman Tuhan. Paulus mengajarkan kepada jemaat itu bahwa pada hari Tuhan setiap orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Sementara yang masih hidup di dalam Kristus akan diangkat bersama-sama dan akan selama-lamanya bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Penjelasan untuk nas ini adalah ada 3 yang akan Paulus bahas. Yang pertama itu tentang orang yang sudah meninggal. Mungkin kita semua tahu bahwa kematian itu adalah akhir dari kehidupan. Bahwa penyebab kematian itu ada yang alami seperti penyakit atau yang tidak alami seperti kecelakaan. Kematian merupakan salah satu proses yang dialami oleh setiap orang dan ini akan dialami oleh setiap orang. Kematian yang secara mendadak akan menimbulkan kedukaan bagi orang yang menghadapinya secara langsung. Terkadang kita tidak siap menghadapi kejadian tersebut. Terkadang situasi duka cita yang rumit akan bermunculan di tengah keluarga. Hal ini adalah lumrah karena itu adalah reaksi atas kematian mendadak tersebut. Dalam proses duka cita ini, terkadang pemulihan itu sangat berat untuk dijalani oleh setiap orang yang berduka. Karena setiap orang akan mengalami pemulihan yang berbeda-beda. Tidak terkecuali dengan orang-orang yang berada di Tesalonika pada saat itu, yang berlatar belakang mereka adalah orang kafir dan penyembah berhala yang tidak memiliki harapan setelah kematian. Jadi dalam hal ini Paulus mengatakan agar mereka tidak bersedih setiap orang-orang yang tidak mempunyai, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dan berdasarkan nasihat Paulus ini bukan berarti kita yang berduka itu tidak boleh bersedih, tidak boleh menangis kepada orang-orang yang mendahului kita atau yang telah meninggal. Sama seperti halnya Yesus ketika Lazarus meninggal, Yesus pun menangis karena Yesus menangis karena dia sangat mengasihi Lazarus. Begitupun kita, ketika ada seseorang yang meninggal, bersedih itu adalah reaksi alami kita menghadapi duka, pergumulan itu. Tapi yang dimaksud di sini bersedih itu tidak boleh menjadi berlarut-larut atau berpanjangan yang akhirnya meninggalkan kegiatan, menghindari pertemuan seperti ini, gitu kan. Jadi kesedihan itu akan menimbulkan dosa. Karena ketika kita menjadi bersedih kehilangan seseorang yang kita kasihi, itu artinya kita meragukan kebaikan Allah atau kehilangan harapan dalam hidup. Kesedihan yang berlarut-larut membuat orang Kristen tidak beda kondisinya dengan orang-orang lain yang tidak mengenal firman. Yang dimaksud orang-orang lain ini di dalam Efesus tertulis 2 ayat 3 adalah mereka yang berada di luar Kristus yang tidak memiliki pengharapan. Lalu kita sebagai orang percaya tetap harus kuat di tengah pergumulan. Karena apa kita harus kuat? Yang pertama adalah kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi Paulus, kebangkitan Yesus dari kematian merupakan suatu jaminan bagi kebangkitan orang-orang yang percaya. Pada saat kedatangan yang kedua kali, jika kita percaya akan kematian
dan kebangkitan Yesus, kita juga harus percaya akan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Jadi penekanan itu ada di ayat 14 dengan kata jikalau kita percaya. Karena dengan percaya orang Kristen dapat mengimani bahwa apa yang Tuhan firmankan melalui Paulus adalah sebuah kebenaran, yaitu setiap orang percaya akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lalu yang kedua, alasan orang percaya untuk kuat di tengah pergumulan, Kristus lebih dahulu membangkitkan orang yang telah mati. Paulus juga menjelaskan, dalam hal ini Paulus menjelaskan kepada jemaat Tesalonika agar jemaat itu memahami bahwa orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus adalah orang-orang yang mendapat prioritas saat kebangkitan terjadi. Kristus akan membangkitkan orang-orang mati dari kubur dan akan membawa mereka ke surga bersama dengan mereka yang masih hidup. Orang benar yang telah mati dibangkitkan dan diberi kekekalan bersama dengan mereka yang hidup pada saat Dia kembali. Hal ini jelas bahwa kebangkitan itu akan mempersatukan mereka, semua orang yang sudah meninggal pun akan dipersatukan Allah. Lalu yang ketiga, kenapa orang percaya harus kuat di tengah pergumulan? Di ayat 18 Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika untuk supaya saling menghibur, saling menguatkan serta menopang satu dengan yang lain. Penghiburan yang dilakukan tentunya adalah berdasarkan pemberitaan firman Allah. Paulus mengingatkan bahwa kematian bukanlah bagian akhir dari kehidupan pengikut Tuhan. Jadi dengan demikian tidak perlu khawatir lagi dan takut menghadapi kematian selama percaya kepada Kristus, karena bersama Kristus dan di dalam Kristus tidak ada kematian yang kekal. Sebagai aplikasi kita untuk nats ini, melalui nats ini kita diajarkan untuk dapat menghadapi persoalan atau pergumulan hidup, apapun juga itu pergumulan, sekalipun saat menghadapi kematian orang yang kita kasihi. Sama seperti kita sekarang, kita dilahirkan dan pada akhirnya kita akan menghadapi kematian. Dan dalam hal ini tidak sedikit orang takut menghadapi kematian, termasuk kita orang Kristen. Lalu yang kedua, melalui nats ini kita dapat mengetahui dan mengimani bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus mendapat kebahagiaan serta sukacita penuh, melebihi apapun juga yang pernah kita rasakan dalam hidup. Untuk itu selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, haruslah kita senantiasa hidup dalam firman Tuhan dan mengikuti segala perintahnya. Karena kapanpun, dimanapun Tuhan memanggil kita, maka tidak ada alasan untuk merasa takut, sebab kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan kita yakin bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kapan waktunya itu rahasia Tuhan yang tertulis di Matius 24 ayat 36. Yang perlu kita lakukan tetap beriman dan melakukan kehendaknya dan mengerjakan keselamatan kita. Dan pada akhirnya dengan iman dan pengharapan kita dapat dimampukan menghadapi persoalan hidup, dikuatkan menghadapi setiap pencobaan dan pergumulan hidup di dalam dunia ini. Dan untuk itu juga dengan iman dan pengharapan kita dapat memberi penghiburan kepada orang-orang yang sedang berduka dan bersedih, karena Tuhanlah adalah kekuatan di tengah pergumulan. Demikian firman yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, ajar kami untuk tetap berpengharapan dan beriman kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk dua peserta yang telah menyampaikan renungannya. Sekarang kami sampaikan waktu kepada Amang untuk membuat sedikit review atau masukan. Ya, terima kasih untuk Amang Sitohang sama Inang. Apa? Oh, Boru Purbaya, Boru Sinaga ya, Inang Purbaya. Terima kasih. Saya pikir saya rasakan kalian sudah sangat-sangat berusaha keras untuk menyampaikan khotbah itu. Tetapi kuncinya kita bukan mau mempermalukan dan menyalahkan, ya.
kita hanya mau belajar bersama, sehingga ada yang mempraktekkan, kita lihat, lalu kita tahu ini yang salah, yang ini benar, yang ini, sehingga kita semua saling mengisi, saling melengkapi. Ya. Jadi kalau saya memberikan tanggapan sekarang kepada kedua pengkhotbah tadi, maaf ya, saya bukan mau menyalahkan dan lain-lain, tetapi bagaimana kita belajar bersama. Memang beberapa teorinya belum saya sampaikan tadi, beberapa teorinya mungkin ini kesempatan sekarang. Tetapi untuk yang pertama, untuk Amang Sitohang, itu yang saya katakan tadi, amanat teksnya. Bila amanat teksnya salah, maka pasti isi khotbahnya akan salah. Nats ini adalah dari Markus 4 ayat 30 sampai 34. Coba mari kita baca dengan seksama ayatnya. Ada kesalahan yang besar karena sekarang kita punya banyak informasi dari Google tentang ayat-ayat, bisa saja kita langsung ambil alih tanpa mengikuti yang seharusnya. Markus 4 ayat 30. Ya. Markus 4 ayat 30 ya. Kita coba katanya, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah? Karena itu nats ini berbicara tentang apa? Itu harus jelas sama, ya. Sehingga bukan tentang benih. Ya, yang kedua, Amang mengatakan alegori, tidak berbicara tentang alegori, karena itu dikatakan oleh Amang pendeta Binsar dan benar. Menafsir perumpamaan berbeda dengan nats yang lain, sangat berbeda, ya. Karena perumpamaan itu punya satu maksud tertentu, tidak ganda, tetapi satu. Ya, jadi karena itulah kita harus benar-benar membaca nats itu. Itu tadi yang saya katakan, coba tempatkan diri kita pada nats itu. Yesus berbicara di sana. Aitwa hamu aka parhaladuni hakabipi kebunjur kebawaran Bapak. Memang saya kebunjeruk gope. masih ini di hati ya. Kebawaran baru. Tartuise ma atasongod dia mapatudo sota amata si Jokowi on. Presiden Waengong. Bui dorau patudo sonota songon traktor imajoda, maaf ya. Traktor mulutu traktor memang dangarong tidak ada nadul-dul ina hatabata hatatuba ya. Tidak ada semuanya akan diratakan ya. Yang merdugul-dugul akan dihabis, yang akan di ini. Kalau saya berbicara tentang itu, siapa yang saya bicarakan? Bukan traktor, bukan? Ya, maaf makanya. Ya, biar kita ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu dikatakan oleh Markus, kepada siapa alamatnya Injil Markus? Yaitu kepada orang-orang Yahudi, ya, kepada orang-orang Yahudi yang beragama Kristen. Lalu, dan menurut para ahli, inilah Injil yang paling tua. Dari sini bersumber Injil yang lain itu. Karena itu dia lebih singkat dan ya lebih pendek kata-katanya. Karena orang-orang Yahudi merasa bahwa Daud itu yang jauh lebih besar. Dan adong binau jago sia kerajaan ni Israel. Mungkin idor tong Israel naik petong pernah makilala song ni. Tong guhami no J. Jadi Roma Tuhan Yesus. Tui sema, ini bukan soal bangsa, tetapi ini soal kerajaan Allah.
Hamu pe bangsa Yahudi dan nalawagi bangsa seperti bangsa yang lain, kalian didirikan Allah di dunia ini, tetapi toa ini soal kerajaan Allah. Lalu kalau kalian katakan sekarang yang kalian yang besar, tetapi ini kumpulanku yang kecil ini masih kecil, sekarang akan tetap kecil, tapi aku katakan begini, dia seperti ini, begitu ya, biji sesawi sudah hidanok kiasnya Jerusalem, bukan kecil. Alai terjemahan bahasa Batak ngai bui menyesatkan. Terjemahan bahasa Batak itu menyesatkan. Kalau dia umpamakan dengan batu nih siarum, bayam. Songod dia manubal gaheber kamu bayam. Bayam yang seberapa besar kalian pernah lihat? Paling-paling 1 meter, bukan? Tetapi kalau yang ada di Yerusalem itu bukan. Dia memang menjadi seperti pohon. Jadi yang mau dikatakan adalah dia kecil sekarang tetapi nanti akan besar, dan kemudian semua bangsa akan datang kepadanya. Itu sebenarnya amanat teksnya. Jadi saya pernah membuat judul khotbah ini bahwa kekristenan menjadi pusat dunia. Ya, kekristenan menjadi pusat dunia. Kepada kekristenan itulah bernaung semua bangsa, dan itu sudah terjadi dalam sejarah dari kecil menjadi besar. Dan itu sekarang kalau kita mengikuti perkembangan gereja di Asia, beberapa puluh tahun yang lalu di Cina itu hanya beberapa ratus orang atau 1000-an orang. Tetapi sekarang Kristen bawah tanah di Rusia dan di Cina itu luar biasa, bukan? Dan itu terjadi di mana-mana. Itu yang disebut dengan explosion. Ada ledakan-ledakan. Itu sebenarnya itulah amanat teksnya, Amang, ya. Itulah amanat teksnya. Jadi seruannya adalah supaya orang jangan berkecil hati. Molo mek dopi hita di Indonesia nuaing, ya, kalau kita masih kecil sekarang di Indonesia, jangan pernah menjadi kecil hati. Satu negara yang di apa sih, di Afrika, saya lupa namanya, tetapi Alkitab mereka dicetak di Jakarta, di Cikarang, karena dulu hanya 10%, dan orang Kristen di sana tidak pernah bermimpi bahwa akan pernah seorang presiden mereka dari agama Kristen, tidak pernah bermimpi. Tetapi itu terjadi sekarang setelah mereka menjadi 50%, dan presiden mereka sekarang adalah orang Kristen. Saya nggak ingat nama negaranya, ya. Dan itu terjadi di beberapa negara. Walaupun ada juga kota yang 7 di Wahyu itu sekarang tidak ada lagi, ya. Ya, alai nanti taruh ima amanat teksnya. Ya, Mang. Coba nanti kalau melihat membaca perumpamaan harus benar-benar tahu dia utuh. Apalagi tentang anak yang hilang, nggak tahu sampai hari ini LAI masih terus menggunakan judulnya dengan anak yang hilang. Sebenarnya isinya sama sekali tidak. Itu ya, hati-hati. Jadi perumpamaan Lukas 15, ya, itu sebenarnya judulnya itu, dan amanat teksnya bukan tentang anak yang hilang, tetapi adalah tentang bapak yang menanti dan menerima, mengampuni dan menerima, ya, yang itu judulnya, itu amanat teksnya. Jadi sotung loja hamu makatai taringot tu benar, apalagi sampai di Baima gabi alegoris, ya, semua apa yang dilakukan oleh si anaknya itu diceritakan lagi. Jadi si anak itu anak mudanya, pemeran utamanya, padahal pemeran utamanya adalah
si ayah. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Kemudian tentang bendahara yang bukan bukan bendahara yang jujur judulnya ya, yang tidak jujur ya. Ya. Padahal sebenarnya ada soal si bendahara. Jadi bisa orang jadi kalau itu kita pakai, maka kita akan memuji-muji si bendahara itu yang mau memanipulasi apa bukan? Mempermainkan apa namanya? Kekuasaan yang ada pada dia. Abu itu HP songoni, bicara sopensiu ni ba pina buat maju pina leo tuhala ini mana bukan? Ai hatani dia tapi do songoni. Padahal bukan itu yang mau dikatakan. Apa? Yaitu bila dia yang jahat itu tahu mempersiapkan masa depannya, bagaimana kamu anak-anak Tuhan mempersiapkan masa depanmu? Ya, harus. Jadi harus hati-hati. Itu yang saya katakan tadi, jangan sampai amanat teksnya tidak dapat dulu amanat teksnya baru khotbahkanlah. Oke? Ya. Tetapi saya luar biasa dengan cara Amang Sitohang menyampaikan. Ya, dan benar kita mudah menangkapnya semua. Urutan-urutan begini mudah, bahasa yang dipakai juga mudah kita mengerti. Ya, suara beliau juga cukup bagus, pandang kontak dengan pendengar, dengan audiens juga cukup bagus. Oke. Dan waktunya ya, kalau 7 menit memang masih kurang dari 7 menit ya. Pas. Ya, dengan Inang Boru Sinaga ya, karena dikatakan tadi pembina remaja, saya pikir memang inilah inilah untuk jadi lebih banyak dia bukan pada khotbah tetapi pada PA ya, pada PA ya. Untuk kita semua, cara membaca teks, membaca nats ya, cara membaca nats, kita membaca untuk pendengar. Jadi kita bukan membaca untuk kita, karena kita membaca untuk pendengar. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? 1 Timotius 4, 1 Tesalonika 4 tadi ya, ayat 13 ya. Oke. Selanjutnya kami tahu saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi orang juga terlibat ketika kita membaca, mereka sudah ikut merasakan apa yang kita bacakan itu. Jadi bukan hanya sekedar ini untuk kita semua ya, karena ini adalah permulaan. Sehingga kalau kita tidak bagus di sini, atau lemai sih, noni nau bege saya. Karena jikalau kita percaya, karena itu kata kuncinya kan, yang tadi kan, ya. Jadi dia beri tekanan di situ, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Orang sudah merasa ikut dalam pembacaan itu ya, untuk ini, untuk kita semuanya. Oke. Baru itu tadi yang saya hebat dengan Amang Sitohang, ada tujuan khotbahnya. Beliau tahu mau dibawa kemana, yaitu benihnya itu dari mana dan mau kemana, dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang sampai kepada utuslah aku, bukan? Supaya benih itu disebar begitu. Dari situ cukup bagus, ada tujuan khotbahnya, sehingga beliau mengharapkan sesuatu yang akan dilakukan oleh si pendengar setelah mendengar khotbah itu. Tetapi di khotbah Inang Boru Sinaga sepertinya tidak begitu jelas.
Jadi itu harus kita tuliskan. Ya, waktu saya masih muda, saya selalu tuliskan sebelum saya menulis khotbah semuanya, saya harus tuliskan dulu. Dengan mendengar khotbah ini, pendengar diharapkan begini. Sehingga saya tetap fokus pada kesana, ya. Sehingga ya, kita seperti satu perjalanan menuju satu arah yang pasti. Yang berikut itu tadi juga dengan amanat teksnya. Sebenarnya nats itu berbicara tentang apa dan mengapanya dapat. Tetapi tentang apanya, itu. Oke, untuk itu kita pakai apa 4W ya, 4W 1H. Ya. 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 Ketika kita mempersiapkan khotbah, gunakan kelima huruf itu. What, why, when, where, who, ya, dan how, ya. Itu terus menerus. Sehingga kita tidak lari dari amanat teksnya. Why? Itu tadi bahwa jemaat Tesalonika ragu-ragu bagaimana opungku yang sudah meninggal sebelum ada Yesus. Bagaimana nasib mereka? Apa yang harus saya lakukan? Dan seterusnya. Oke. Lalu sebenarnya tujuannya adalah kalau kita percaya, itu tadi Inang apa ya? Kalau kita percaya maka kita pasti akan ikut dengan mereka. Oke. Baru kemudian terlampau cepat berarti. Ngomongnya terlampau cepat ya Inang ya. mungkin apa? Kejar waktu, bukan? Persiapannya terlampau panjang tetapi padahal waktunya sangat sempit. Karena itulah sampai hari ini saya menuliskan khotbah saya. Dan misalnya seperti hari ini saya akan mengevaluasi hasil rekaman beberapa minggu yang lalu untuk di share besok. Yang pertama saya lihat adalah mulai menit keberapa saya berkhotbah dan menit keberapa saya selesai. Kita harus bisa mempersiapkan diri dengan sebagus-bagusnya. Sehingga selama ada ibadah online, saya belum pernah berkhotbah lewat dari 22 menit. Lebih dari. Jadi itu dari waktu mempersiapkan di sini juga sudah berapa halaman dia, sudah tahu berapa halaman itu, dan kita speednya juga kita sudah bisa atur. Jadi speed itu bisa berganti-ganti. Ketika kita mengatakan sesuatu yang penting, maka speed kita bisa kita perlambat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila semua orang Kristen yang kata orang sedikit, hanya minoritas di Indonesia, tetapi mampu melakukan imannya dalam hidupnya sehari-hari, yakinlah saudaraku, Indonesia akan berubah. Amin. Begitu. Itu speednya diperlambat. Alai mulu songkok kalahat do, sarupa do ibana do akaparjahat naik sana do, itu sudah karena tidak begitu penting, bukan? Tapi yang sangat penting itu kita begitu ya. Oke, nanti kita bicarakan lagi. Oke, lalu kontak matanya. Ya, karena ini bukan parhala ya. Ya, oke, ya. Saya pikir itulah dulu beberapa komentar dari saya, biar saya teruskan dengan tanya jawab. Ya. Ya, jadi waktu juga yang sangat terbatas. Kalau tadi dua-dua, mungkin sekarang satu-satu lah ya. Satu-satu, karena kita masih ada kesempatan untuk minggu depan mungkin sesi tanya jawabnya juga bisa kita lebih panjang perpanjang. Nong ngejo lo Amang Mervin pinjam pennya. Amang mencatat lagi. Oke. Ya. Tadi pesan moderator singkat ya. Singkat padat. Mau lihat ya, Mas? Ya. Tadi dari khotbah kita sudah bisa dapat gambaran. Alaina perlu usuk kunaman mencari kata kunci sebenarnya. Yang paling sulit kadang-kadang kita terjebak dengan paragraf
dari yang kita baca. Mungkin salah satu yang saya pakai, saya harus baca perikop secara keseluruhan baru bisa melihat kata kuncinya di mana. Seperti Amang Sesong tadi, ada kata-kata sebelumnya di ayat sebelumnya tentang kerajaan Allah. Mungkin tuh hints atau petunjuk, tapi nggak tahu Amang, apa kira-kira petunjuk-petunjuk lain yang bisa mengarahkan kita kepada kata kunci. Mau lihat ya? Ya Mang, ini sekalian titipan jadi pertanyaannya banyak. Ini selalu ada dalam pikiran saya nggak tahu yang lain ya kan. Kata khotbah itu asalnya dari kata homilia. Kenapa terjemahannya khotbah, Amang? Jadi kita kadang-kadang salah tulis khotbah pakai KH gitu. Apa yang benar kan khotbah, tapi kita sering tulisnya KH khotbah, jadi KH khotbah. Ya, itu ya Mang ya, satu. Apa beda khotbah dengan renungan? Apa beda khotbah dengan renungan? Yang ketiga, bagaimana tipsnya Amang jika khotbah atau renungan itu hanya mengambil 1 atau 2 ayat saja, bukan perikop? Terutama kami di diakonia tuh justru tujuan khotbahnya itu dulu, misalnya seperti kunjungan ke yang sakit, baru cari ayatnya. Seperti itukah? Gitu. Yang berulang tahun, begitu ya Amang. Terus yang keempat tadi ada tambahannya, maksudnya bagaimana kita mengetahui atau kita menyusun supaya jelas ini loh pendahuluan, baru ini isi khotbahnya, kemudian penutupnya, supaya kalau tadi saya pribadi mengamati campur-campur gitu, jadi maksudnya latar belakang kok ada di sini, terus nanti masuk lagi teksnya, konteksnya gitu. Jadi supaya kita sendiri jelas, oh ini dia sekarang lagi bicara mengenai pendahuluan gitu si pengkhotbahnya ini. Gitu Amang, makasih Amang. Kami persilahkan untuk Amang Sihaan. Ya. Terima kasih. Mungkin agak marah, tidak sada-sada ya. Kalau saya tidak salah, khotbah pakai KH itu adalah dari bahasa Arabnya, ya. Jadi kalau kita cari di Google, ya kalau kita cari dengan pakai KH, maka dia akan dialahkan dengan khutbah, bukan khotbah, ya. Mungkin kalau dikatakan yang Anda maksud mungkin adalah khotbah, begitu ya. Kalau saya tidak salah itu adalah. Jadi kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, yang benar adalah tanpa H. Seperti kabar dengan ya, kabar dengan khawatir masih ada, kita masih dipengaruhi oleh bahasa Arab ya. Yang kedua, saya panjangkan perbedaan khotbah dengan renungan dengan PA. Khotbah seperti ibu-ibu yang memasak makanan sudah siap untuk dimakan dan tidak setengah matang, benar-benar siap untuk dimakan. PA seperti ibu-ibu yang mau belajar masak, seperti kita menonton di televisi. Ini resepnya ya, ini setengah sendok ini, 1 sendok ini, 1 siung ini, 1 ini, 1 ini. Lalu cara memasaknya, masukkan dulu ininya, lalu kemudian ini, lalu mengirimkan unak pagwal gahua pina, dukosongono muse, tutup muse nina. Itulah PA. Lalu nanti peserta mengambil, memblended dia, ya. Ada proses belajar. Ada proses belajarnya. Tetapi kalau khotbah tidak. Sudah pangat kamu mak. Karena itulah jangan khotbah kita setengah matang, suatu kacik butuhan ini mangalang. Dan jangan makanan yang basi, suatu kacik tong. Basi di mana mau lupa liliku bukan?
Ya. Dan jangan tidak enak, karena dia jadi muntah, begitu ya. Jadi dia seperti makanan yang siap saji. iya, alaikusukum majuhamuinang. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka memasak, apa kepuasan kalian dalam memasak? Kalau orang lain suka makannya. Bila orang lain, bila yang memakan itu, itu. Jadi satu kosna dang inang ngaluja biau nama ngolopai basadari nama ngolopai tabu gula ladangin naibana bukan? Dauka? Alai buahado mulut tabering go akan amat do inata do anak kota sampai dia lupa hona tongoma nama ngalopai bukan, sampai dia lupa dengan mamanya yang memasak itu karena enaknya bukan. Dangi harus begitu berkhotbah sampai lupa siapa dia pengkhotbah itu saking enaknya khotbah itu, begitu ya. Lalu walaupun sudah banyak, apalagi otik duke habis adong gope omah inna bukan. Lagi ya masih ada mak ya. Udah habis sama mama juga nggak ada lagi, begitu kan. Persoalan itu perjamita buat saya torsoin kan ya. Jadi dia apa bedanya dengan renungan? Sebenarnya bukan soal panjang pendek ya. Ini yang sering dimengerti orang. Perbedaan khotbah dengan renungan adalah soal panjang pendek. Sebenarnya bukan, tapi soal bagaimana kita menyampaikannya. Renungan sebenarnya khotbah itu diisi dengan renungan sangat-sangat bagus. Terutama di zaman sekarang, orang-orang tidak mau lagi digurui, tetapi kita mengajukan beberapa pertanyaan untuk digumuli oleh pendengar. Hamuak kadongan mulu adong sahala pejabat nih apa mulu adok sahalak ama ulaun na holan nama mukuli istrina, ulaun na holan nama nonggahi anak konna ama nabohamai tak kudok nama mana suhasia bukan. Ala yang gue di rohamuna nggak pasti itu kan. Jadi bukan saya yang mengatakan, tetapi masih ada lagi renungan yang lebih. Sadarkah kita saudara-saudaraku bahwa kita ini adalah calon penduduk sorga yang sengaja Tuhan tempatkan bukan di Amerika, bukan di Jerman, tetapi kita ditempatkan di kota Jakarta yang penuh dengan ini dan itu dan ini. Sadarkah kita saudara bahwa Tuhan sengaja menempatkan kita bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai calon penduduk sorga? Lalu sadarkah saudara-saudara apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa dikatakan seorang Kristen bila kita terlarut, bila kita terikut ya, terlarut tanpa kritik, tanpa daya kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita? Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya mengajak orang untuk menjawabnya dalam dirinya sendiri. Dan hal seperti itu jauh lebih kencang daripada mulu pitur gabi Kristen nabuhama hitat tuk suguru rohani tu hatta mulu songonok kita songonon itu ai ala yo kopat ditanong bohaho itu rinon nado bukan ya. Tapi dengan renungan itu akan lebih menusuk. Tapi renungan dengan khotbah itu bisa masuk. Tetapi iya, itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Jadi maaf saya bukan mau mengkritik ya. Ada yang membuat judul bukunya renungan harian, tetapi di dalamnya semua adalah penekanan itu indoktrinasi. Jadi bukan. Padahal sebenarnya kalau dikatakan renungan harian
kita diajak merenungkan, pendengar atau pembaca itu diajak merenungkan. Apakah saudara suhingo be lupa naking nat sadarion. Kalau kalian Amang Inang yang membuat renungan malam, ya, harus begitu dia. Jadi dia bukan menggurui, tetapi mengajak orang untuk merenungkan di dalam dirinya sendiri. Anggoi uludu sapi manugu andodang dang mudumi. Kalau renungan itu pas dalam pada dirinya, maka dia akan terus. Lebih berat itu beban renungan itu bagi orang yang mendengar dan pembacanya. Alanido memang menggunakan bahasa di sana juga harus benar-benar dipilih. Ya, Alanido biasanya renungan-renungan itu ditulis sehingga dia tidak salah kata-kata dia. Ya, oke. Yang berikut mencari ayat untuk hal-hal tertentu denggadbe itu sangat bagus untuk menyingkat waktu. Tetapi ingat, setiap ayat itu tidak berdiri sendiri. Jadi jangan kita membicarakan satu ayat hanya dengan ayat itu tanpa melihat konteksnya. Nanti minggu depan saya kasih contoh ya. Bisa menyesatkan dia. Bisa menyesatkan kalau kita hanya pakai satu ayat, padahal ayat itu tidak berbicara tentang itu. Tetapi maksud sebenarnya ada ketika kita membaca konteks awalnya atau konteks akhirnya atau latar belakangnya. Seperti yang saya katakan tadi, orang jadi berbicara tadi malam mungkin tentang malaikat, padahal itu bukan berbicara tentang malaikat. Ya, oke. Tetapi untuk menyingkat waktu sehingga tidak habis waktu kita kunjungan ke rumah sakit, kita pakai satu ayat saja misalnya, ya. Tetapi dalam menyampaikan khotbahnya lain hal. Mungkin amang pendeta Binsar sudah katakan itu, ada khotbah ekspositori, ada khotbah tekstual, ada khotbah topikal. Jadi mungkin ketika kita ke rumah sakit, kita bisa ambil khotbah yang topikal. Jadi ayat itu adalah mendukung apa yang kita katakan tadi. Ya, oke. Yang berikut, saya pikir saya katakan tadi sudah di blended dia sehingga tidak perlu kita beritahukan pendahuluan. Tadi Inang juga begitu ya. Saya akan ya pendahuluan seperti pendahuluan. Itu PA namanya. Ya, tapi kalau di ini tidak lagi. Jadi waktu kita kasih ibu-ibu kasih makanan ke meja makan begini, tidak dikasih tahu kan? Jadi naki songono dok kubai songono dodak pola bukan? Tolema alang mah bukan begitu ya? Begitu. Karena itu yang mengkhotbah ke depan jangan tidak seperti itu. Sudah benar-benar sudah makanan jadi begitu. Ini dari Amang Lumar Raja ini yang agak sulit. Ya. Mencari kata kunci karena di sini kuncinya. Itu tadi nanti saya nggak tahu apa saya sudah kasih ke Amang ada langkah-langkah, ada saya kasih langkah-langkah menyusun khotbah ya. Belum saya ke apa tadi saya ada langkah-langkah ya. Ya, tetapi nanti mungkin di buku ini mungkin kita bisa lebih dapat ya. Tidak ada rumus, tetapi adalah usaha. Ya, adalah usaha. Usahanya pertama baca berulang-ulang. Molo Amang Pandita Binsar mengatakan mungkin 3 hari atau 4 hari sebelum anggohami dajulu Amang Dr. A.A. Situmpul Madok hari Minggu malam, kalau saya mau berkhotbah minggu depan, Minggu malam
ini saya sudah harus baca teks, dan itu saya ulang-ulang 1-2 hari sampai Selasa. Rabu baru saya membaca tafsiran, ya, dan selanjutnya itu diajari Bapak Amang Dr. A.A. Situbul kami dulu, sehingga ya di awalnya memang sangat sulit sekali. Memang kalau begitu lagi saya sekarang mempersiapkan khotbah, nggak mungkin lagi saya bisa berkhotbah saat saya ada masa minggu kan. Padahal mula amak padita kalau keadaan ini normal kan, ulu do amak padita tetuluh hali sadari bukan. Kapan lagi kalau, tapi setelah biasa itu akan menjadi lebih mudah. Oke. Amang Bicar sudah katakan bagaimana kita memahami nats. Setelah membaca, baru membaca cari beberapa kata-kata kunci. Seperti tadi di di Markus 4 itu adalah kata kerajaan Allah, baru kata benih, baru kata besar. Ya, di Inang Boru Sinaga tadi adalah orang meninggal, baru percaya, baru dibangkitkan, baru ayat terakhirnya itu adalah saling masih pula mahamu itu bahasa Batakna, ada bahasa Indonesia naking. Ayat terakhir ayat 18 itu ya, itu seperti itu mencari kata-kata kuncinya. Tetapi setelah kita dapat beberapa kata kunci, baru kita dapat amanat teksnya, bahwa bila saya meninggal, bila saya percaya, maka bila saya meninggal, saya akan bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, karena kami akan sama-sama dengan Allah. Maka dengan itu saya akan mengapudi akadongaku naung jumulu naung adong aguan, maka saya akan menghiburkan orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya dengan mengatakan kelak kita akan bertemu di rumah Bapak di surga. Sebenarnya itu kata itu amanat teksnya. Setelah kita mencari, mendapatkan beberapa kata-kata yang perlu itu. Tidak mudah Amang di awalnya, ya. Memang hati kami dokon muna rola tua eluja aduh HP nomor jamita nanti. Ya, memang mulu asal marjamita butido dak pola ikut tuk kamu natabai non. Tetapi saya yakin bahwa kalian melakukan ini karena kita ingin lebih bagus lagi, apalagi di situasi sekarang. Dari mana-mana orang bisa dapat khotbah. Mungkin rasa 10 renungan harian kita dapat setiap hari kan? Ya kan? Nah, itulah. Jadi dan kata kuncinya sekarang ini adalah unggul. Ini tanya Mang Mervin. Ya. Di zaman disrupsi itu, ya, di zaman disrupsi ini yang dibutuhkan adalah yang unggul dalam melihat masa depan. Songonima hitan nanos. Besok saya masih akan ini tambahkan lagi apa-apa bagaimana kita mempersiapkan khotbah yang baik. Ya. Dang murah alai bisa, ya. Jadi saya dulu waktu saya masih mahasiswa, saya masih memegang prinsip bahwa berkhotbah itu adalah given, adalah bakat, ya. Dulu di zaman nami tiki baru-baru sekolah saya hidup kon marbakat udah wana marjamita begitu. Tapi setelah saya menjadi pendeta saya katakan tidak. Tetapi karena dilatih dan dilatih. Dan satu hal yang perlu adalah mengapa kita berkhotbah. Pengalamanku di mulu marjamita asal jago di berkalap, maka tidak akan ada hasil apa-apa. Ya, tidak akan ada hasil apa-apa. Tetapi justru ketika kita merasa tidak apa-apa, tetapi kita hanya bersandar kepada Tuhan, maka kita
akan ini. Saya tidak tahu. Setelah saya membaca dan mendengar apa yang dikatakan orang tentang khotbah saya di YouTube, tetapi kadang-kadang meluduk sidung rekaman. Buhadot Tuhan, kok bodoh sekali saya menyampaikan khotbah ini begitu kan? Ya. Tapi disitulah Roh Kudus bekerja. Ya. Masih kenal dengan Ephorus G. Ahem Siahan, bukan? Masih ingat? Bukan karena marga Siahan. Ya, bukan karena marga Siahan. Alai nak pe ya idak pala bahkan. Ya, beliau itu dari segi ilmu berkhotbahnya ya masih di bawah rata-rata lah, dari suaranya, dari mimiknya. Tetapi yang luar biasa dari beliau adalah doanya, sehingga walaupun khotbahnya tidak begitu menarik nampaknya, tetapi sangat menyentuh banyak orang. Ada satu pendeta juga waktu kami di Baligi, aku perbaligi. Oh ya, masih ingat dengan pendeta Anai Borhu, bukan? Dari segi ilmu berkhotbah ini tidak begitu, ya hebatlah. Tapi saya pikir hampir semua orang Baligi sangat mengagumi beliau. Karena apa? Itu doanya. Karena itulah saya pernah dengar bahwa siapa itu? Murah-murah lupa Pak. Billy Graham itu berdoa, bukan dia di sana, bukan dia berkhotbah di sana, maka ada ratusan tim doanya yang terus berdoa sepanjang hari. Sebelum dia, selama dia, dan sesudah dia berkhotbah, ada tim doa yang khusus mendoakan khotbah itu. Ya, jadi karena itulah saya selalu katakan molo marjamita hita, maka anggota keluarga kita menjadi dan teman sekerja kita donga perhalado menjadi tim doa kita. Jadi molo marjamita dongan manang marageda. Unang matong abinereng maju aong boto bayon lain, aong boto enak tahun lain. Dan itu tugas adalah menjadi tim doa karena kekuatannya di situ. Itu yang saya baca dari Billy Graham ya. Oke, terima kasih. Munak pagajakuan non sutong imuruki moderator awate. Tetapi sebelumnya mang, ya untuk mempermudah kita untuk minggu depan, tolonglah sebenarnya tak sah dopiaunak itu apa yang kalian harapkan dari saya ya, yaitu tentang pendahuluan tentang isi dan kesimpulan. Tetapi itu sudah ada dan bagaimana menyampaikan khotbah sudah ada dengan sederhana saya sampaikan di buku ini ya. Asal murah kita diskusi minggu naro. Sudah? Oke, satu lagi. Untuk pengkhotbah minggu depan, kalau boleh sedikitnya ke saya atau sebentar disampaikan tujuan khotbahnya. Dengan khotbah ini saya mengharapkan begini, baru dia mulai menyampaikan khotbah. Oke, mulai teman. Ya, terima kasih Amang yang telah membuka banyak hal bagi kita. Berkhotbah itu tidak gampang, tapi kita bisa ya. Dengan banyak belajar, dengan banyak berusaha, dengan banyak mempersiapkan. Dan salah satu persiapan yang perlu kita persiapkan, seperti yang disampaikan Amang Sintu Amerpin, ada buku yang mungkin bisa membantu kita nanti untuk lebih baik mempersiapkan kita untuk menyampaikan khotbah. Ya ini, jadi ini juga buku yang baik untuk kita miliki agar kita bisa lebih baik untuk mempersiapkan pada saat kita menyampaikan khotbah. Kita sampaikan tepuk tangan sekali lagi buat Amang Pendeta. Selanjutnya kami sampaikan kepada panitia untuk meneruskan acara ini. Ya, kepada kita semua kita ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta STPCHAN MBA yang telah menyampaikan materi
pada malam hari ini yang memperkaya kita untuk bagaimana itu khotbah, bagaimana itu renungan, dan juga bagaimana itu penelaan Alkitab. Baik, kami undang Sekretaris Surya Situarudi untuk kita menyampaikan tanda kasih kepada pendeta kita. Ya. Terima kasih, Amang. Ya, sebelum kita berfoto, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga setiap kami boleh belajar dan lebih belajar lagi untuk menghayati, memaknai firman-Mu, dan tentu kami boleh menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikannya dalam renungan-renungan kami, tapi yang terutama oleh Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab itulah yang sesungguhnya yang paling Kau harapkan dari kami. Kami juga bersyukur hamba-Mu, Abang Pendeta Stepisiaan, boleh berbagi pengetahuan kepada kami, dan biarlah itu boleh juga menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti pembinaan ini. Dan di antara semua kelompok peserta ini nanti ke depan boleh menjadi kelompok tumbuh bersama yang senantiasa boleh memaknai firman-Mu secara bersama-sama, dan boleh menjadi saluran-saluran berkat dan firman kepada yang lain. Ya Bapa, kasihanilah kami, sehingga acara ini tidak berakhir begitu saja, tetapi berkesinambungan lewat kelompok tumbuh bersama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami boleh menikmati anugerah kasih-Mu juga berupa makanan minuman yang panitia sudah siapkan untuk kami makan dan minum. Kami mau berdoa juga buat mereka yang belum mendapat makanan, belum seberuntung kami. Kiranya Tuhan bersegeralah mengasihi mereka lewat tangan-tangan yang Engkau bukakan dan boleh berbagi. Maka makanan minuman yang akan kami makan dan minum, biarlah itu menjadi kesehatan untuk tubuh dan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami dan jadilah kehendak-Mu. Amin.